Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlisa dengan NIM A1H1240013. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat ilmu mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Pada dasarnya setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran, sedangkan objek formal adalah metode untuk memahami objek material seperti pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Pengertian filsafat ilmu. Adapun beberapa pengertian pokok mengenai filsafat ilmu menurut kalangan filosof adalah: 1. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. 2. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. 3. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. 4. Penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. 5. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Itu sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan sebuah fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul hidup dalam masyarakat yang terbelaka, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab masa itu. 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Pengalihan pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani ke dunia Islam dan penyerapan serta pengintegrasian pengetahuan itu oleh umat manusia merupakan sebuah catatan sejarah yang unik. 2. Perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Pentingnya ilmu pengetahuan sangat ditekankan oleh Islam sejak awal, mulai masa Nabi sampai Khulafa Rasyidun. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam pada abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Tujuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Masa Renaissance abad ke-15 sampai 16. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma bersama dengan berkembangnya humanisme. 2. Zaman Renaissance setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu pengetahuan yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan dua sarjana yang dalam ilmu modern memegang peran yang sangat penting. 3.
ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme dengan bertambah majunya alam pikiran manusia dan makin berkembangnya cara-cara penyelidikan. Pada zaman modern ini manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang mitos. 4. Perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada zaman modern, filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya corak keseluruhan filsafat itu pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Menurut Dr. Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. 1. Jenis pengetahuan. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. 1. Pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu yang dimana ia menerima secara sadar. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari science. Dalam pengertian yang sempit, diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan ke dalam kajian tentang. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. 2. Teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu 1. Realisme. Teori realisme ini mempunyai pandangan realitas terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. 2. Idealisme. Idealisme menekankan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Sumber pengetahuan. A. Empirisme. Kata empirisme berasal dari kata Yunani empiris yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. B. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. C. Intuisi. Menurut Harry Bergson, intuisi adalah hasil dari evaluasi pemahaman yang tinggi. D. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantaraan nabi. C. Ukuran kebenaran. Teori korespondensi. 2. Teori koherensi tentang kebenaran. 3. Teori pragmatisme tentang kebenaran. Dan 4. Teori agama sebagai kebenaran. 4. Yaitu dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi yang tertua di antaranya segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah atas perenungannya terhadap air merupakan substansi yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Di dalam pemahaman ontologi dapat dikemukakan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. 1. Monoisme. 2. Dualisme. 3. Pluralisme. Keempat, nihilisme. Dan yang kelima yaitu amnetisisme atau teori pengetahuan ialah cabang ilmu filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan
pengenalannya, ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya para filosof pra-Socrates, yaitu filosof pertama di dalam tradisi barat, tidak memberikan perhatian terutama pada alam dan kemungkinan perubahannya, sehingga mereka kerap dijuluki filosof alam. Aksiologi. Ada beberapa definisi mengenai aksiologi, diantaranya: 1. Aksiologi berasal dari perkataan asios atau Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. 2. Sedangkan arti aksiologi yang terdapat di dalam bukunya Jujun es-Surya Soemantri, Filsafat Ilmu, yaitu sebuah pengantar populer bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 3. Menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni etika. Kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Ketiga, sosiopolitik atau life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Yang keempat, dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and valuation. Ada 3 bentuk value and valuation, yaitu 1. Nilai yang digunakan sebagai kata benda abstrak. 2. Nilai yang digunakan sebagai kata benda konkret. Dan yang ketiga yaitu nilai yang digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. 5. Yaitu sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tidak ada komunikasi, dan tanpa komunikasi apakah manusia dapat bersosialisasi sebagai sarana komunikasi? Maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak lepas dari bahasa. Menurut Holiday, sebagaimana yang dikutip oleh Timah, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut: 1. Fungsi instrumental, 2. Regulatory, 3. Interaksional, dan 4. Personal, serta yang kelima heuristik, 6. Imajinatif, dan yang terakhir yaitu representasional. Pengertian statik. Kata statistis dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Pengertian logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, karena itu bertugas melukis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan, berpikir seperti setelah tidak boleh lebih besar daripada 1.